Apakah ada uzur terhadap kekafiran karena kebodohan akan hal tersebut? Syekh Muhammad Bazmul hafizahullah ta'ala menyebutkan, sebenarnya ulama sepakat, ulama ijma, uzur terhadap orang yang melakukan kekafiran karena kejahilan itu ada. Ini kata beliau, hasil dari penelitian beliau, sebenarnya ulama sepakat. Uzur terhadap pelaku kesyirikan karena kebodohan itu ada. Hanya saja ulama berbeda pendapat dalam penerapannya. Mana yang pantas diberi uzur, mana yang tidak pantas. Karena kebodohan itu ada dua macam. Ada orang bodoh tanpa sengaja, ada orang bodoh sengaja. Sengaja gak mau belajar. Alasannya apa? Kalau banyak tahu nanti banyak dosa. Ya. Kalau gak mengamalkan. Justru dia dosanya double. Dosa nggak mau tahu, dan dosa yang dia lakukan karena dia tidak tahu. Karena nggak tahu itu dosa, dia lakukan. Jadi dosanya double. Nah, orang yang sengaja ini nggak mau belajar, padahal ada ustadz, ada siaran-siaran dakwah, ada buku-buku yang bisa dia pelajari. Dia nggak mau belajar. Karena dia nggak mau belajar, dia terjerumus dalam kekafiran, maka tidak ada uzur baginya. Tapi orang yang berusaha belajar, qaddar Allah ketemunya semua ustadznya, semua kiainya ngajarin syirik. Ya. Nggak ketemu orang yang mengajarkan tauhid yang benar kepadanya. Maka orang seperti ini dapat uzur, dia diberi uzur, ya. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah." Kami tidak mengazab sampai kami mengutus rasul. Ya. Nah, dalam penerapan seperti ini, ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan, karena Al-Quran sudah disampaikan, karena di masa ini, misalkan, di masa ini, informasi sudah betul-betul mudah kita akses, maka dia nggak ada uzur sama sekali, karena sudah sampai padanya. Iya. Nah, sebagian ulama mengatakan, walaupun informasi sudah betul-betul mudah diakses, tapi kenyataannya dia belum ketemu, belum sempat belajar kepada orang yang mengajarkan ajaran yang benar kepadanya, dia tetap diberi uzur. Ya. Intinya ini termasuk perbedaan pendapat ulama. Termasuk perbedaan pendapat ulama. Coba saya bacakan salah satu penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ini perlu kita ingatkan, karena ada sebagian orang yang berusaha menjadikan ini sebagai sebab perpecahan. Ya, mereka membangun al-wala wal bara dari perbedaan pendapat ulama ini. Ya, yaitu orang-orang yang mengatakan tidak ada uzur. Tidak ada uzur. Kemudian mereka memusuhi orang-orang yang mengatakan masih ada uzur. Ya, mudah-mudahan dapat ini. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, di Kasyfus Syubhat, Syarah Kasyfus Syubhat halaman 37. Al-ikhtilaf fi mas'alatil udhri bil jahli ka ghairihi minal ikhtilafat al-fiqhiyah al-ijtihadiyah. Perbedaan pendapat ulama dalam permasalahan memberikan uzur karena kejahilan terhadap orang yang melakukan kekafiran sama dengan perbedaan-perbedaan pendapat ulama dalam masalah fikih yang sifatnya ijtihad. Artinya apa? Jangan sampai perbedaan pendapat ini memunculkan pertikaian antara sesama ahlus sunnah. Ya, kita mengatakan dia masih bisa diberikan uzur, dia belum tahu. Ada saudara kita mengatakan enggak, dia kafir, enggak bisa kita beri uzur. Orang yang berbeda pendapat ini enggak boleh mereka bertikai gara-gara itu. Ini sifatnya ijtihad mereka. Nggak ada wahyu yang turun kepada mereka mengatakan dia kafir. Nggak ada kan? Ini ijtihad mereka berdua. Satu mengatakan belum pantas dikafirkan, ada uzur. Satu mengatakan seharusnya dikafirkan, tidak ada uzur. Ini nggak boleh menjadi sebab perpecahan. Dan jemaah sekalian, kenapa perlu saya ingatkan dan perlu saya bacakan ucapan Syekh Ibnu Utsaimin? Karena ada orang-orang yang masuk dalam barisan ahlus sunnah untuk memecah belah ahlus sunnah dengan permasalahan ini. Iya. Sampai-sampai hampir setiap hari mereka bahas ini.
Ya, dan mereka bangun al-wala wal bara dengan sebab ini. Siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang yang tidak mereka uzur, mereka berlepas diri darinya. Ada. Hati-hatilah. Jangan sampai kita dipecah belah dengan sebab ini. Iya.